Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Bremana Tenaya, Saudara. Banjir bandang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sungai Cipalabuan kembali meluap dan merendam perkampungan warga. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi. Tim SAR mengevakuasi warga dari kepungan banjir dan dipindahkan ke tempat aman. Sementara itu, sejumlah jalan di wilayah Palabuna terendam banjir. Akibatnya kendaraan yang lewat terhambat dan harus dilakukan pembersihan. Selain rumah dan dermaga, sejumlah ruas jalan, tepatnya Jalan Cangergar, terkena dampak banjir sehingga material batu dan tanah menghalangi jalan dan menghambat arus lalu lintas. Polisi yang berada di lokasi juga ikut membantu pengguna jalan. Dari pantauan polisi, sejumlah ruas jalan tertutup material longsor sehingga akses jalan tidak bisa dilewati. Dari laporan data sementara, kejadian bencana yang dirilis BPBD Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah terjadi hujan deras yang berlangsung lama yang menyebabkan peningkatan volume air secara drastis. Dari data yang dirilis BPBD sementara, 155 kakak atau 203 jiwa terdampak, sebanyak 31 kakak atau 159 mengungsi. 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 5 orang dinyatakan hilang. Dampak kerusakan, 4 rumah rusak ringan dan 5 rusak berat. Pasca terendam banjir, warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur. Selain membersihkan lumpur, warga juga mengevakuasi barang yang masih layak digunakan. Lokasi banjir diantaranya berada di perumahan Pratama Indah, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kata warga, banjir terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Dan kita akan update informasi terkait dengan banjir di Kabupaten Sukabumi. Saudara, bersama dengan Hadi Rahmat, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi. Baik, Pak Hadi, sejauh ini update terkini Pak, ada berapa titik yang masih terendam banjir di Sukabumi? Info update untuk perkembangan saat ini, lokasi terdampak ini ada di 18 kecamatan ya. Dan tapi untuk perkembangan kaitan dengan untuk banjir sebenarnya sudah mulai surut, Pak. Jadi memang ini masalahnya di material lumpur yang memang masih menggenang di rumah-rumah warga gitu. Baik, untuk yang masih terendam ada di sebelah mana, Pak? Ini kalau yang kami terima memang baru dari Desa Bojong ya, yang memang kemarin yang ada jumlah 116 kakak yang dievakuasi ya. Jadi karena memang di situ jam 3 pagi kemarin sudah dievakuasi dan ya itu karena memang terdampak untuk yang terdampak ini kan ada sekitar 133 kakak ya, dan ada 120 rumah yang terendam ya. Dan ini posisinya memang saat ini sebenarnya sudah mulai surut, namun memang masih menyisakan material lumpur yang lumayan tebal gitu. Baik, berarti secara garis besar hampir seluruh wilayah yang terendam banjir di Sukabumi sudah surut ya Pak ya, hingga pukul 8 ini Pak? Betul, betul. Baik. Lalu untuk update jumlah korban, Pak, untuk korban tewas maupun yang masih dinyatakan hilang, apakah sudah ada perkembangan, Pak? Ya, jadi baru saja kami juga update ke teman-teman di BPBD Kabupaten Sukabumi. Untuk yang korban hilang ini ada 7 ya, 7 jiwa dan 1 orang dinyatakan sudah meninggal dunia. Yang meninggal ini ada di Kecamatan Simpenan ya, dan ada 7 orang. 2 ada di Kecamatan Simpenan, 3 di Kecamatan Lengkong, dan 2 di Pelabuhan Ratu yang masih dinyatakan hilang. Ya, 7 orang itu.
Baik, untuk evakuasi warga untuk saat ini Pak, apa masih berlangsung dan juga ada berapa warga yang mengungsi? Eh, Berdasarkan informasi untuk yang mengungsi ini ada 31 kakak atau 159 jiwa ya yang mereka ditempatkan dulu di kantor desa Bojong ya kalau berdasarkan informasi seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk lokasi pengungsian berarti hanya di Desa Bojong saja dan memang untuk saat ini yang paling parah dampaknya di Desa Bojong, betul Pak? Betul, betul. Informasinya seperti itu ya. Tapi juga kita lagi masih update karena juga belum semuanya belum terakses ya. Jadi memang teman-teman di lapangan juga masih melakukan asesmen dan mungkin juga tetap kita masih menunggu perkembangan selanjutnya dari teman-teman yang kebetulan sekarang lagi proses asesmen ya ke titik-titik lain yang saat ini juga masih berjalan gitu. Baik, baik. 7 orang yang hilang ini saat ini masih dilakukan pencarian dan bagaimana kondisi di lapangan Pak? Apakah masih hujan atau Pak seperti apa Pak? Kondisi saat ini kalau berdasarkan pemantauan ada sebagian ya yang hujan tapi hujan kecil, ada sebagian lagi yang sudah tidak hujan. Namun juga tetap kita perlu mewaspadai ya potensi hujan itu sendiri yang bisa sewaktu-waktu terjadi gitu. Baik, untuk proses Dan pencarian untuk apa pencarian kendalanya sendiri Pak sementara ini? Halo, ya. Ya, Pak Hadi, untuk proses pencarian 7 yang masih hilang ini bagaimana kelanjutannya? Apakah ada kendala dalam proses pencarian? Ya, memang saat ini melibatkan beberapa unsur ya dari Basarnas, TNI Polri dan tim BPBD yang juga relawan yang ikut terlibat dalam proses pencarian dan memang ini masih dilakukan ya di lapangan. Jadi kita juga masih menunggu perkembangan selanjutnya terkait dengan pencarian tersebut karena memang ya ini kan biasanya kalau yang terbawa arus ini perlu ada penyusuran gitu. Jadi kita memang masih dalam proses pencarian korban hilang. Oke, untuk titik pencarian korban hilang ini Pak, apakah terfokus di Desa Bojong saja atau ada di beberapa titik lain? Yaitu berdasarkan informasi yaitu dua orang di Kecamatan Simpenan, 3 orang di Kecamatan Lengkong dan 2 orang di Pelabuhan Ratu. Nah, jadi memang timnya jadi tersebar di 3 titik gitu. Di 3 titik pencarian, baik. Kemudian untuk korban yang tadi 31 kakak mengungsi, ini bagaimana kondisinya Pak? Apakah mereka juga sudah mendapatkan bantuan? Tentu dari BPBD Kabupaten Sukabumi sudah di posisi di lokasi, sampai juga melakukan asesmen, melakukan perhitungan juga kebutuhan logistik, dan untuk dukungan tentu BPBD Provinsi dalam hal ini juga segera dalam lagi mempersiapkan diri juga berangkat ke lokasi ya. Karena memang kami di BPBD Provinsi juga sebenarnya lagi penanganan juga ya di wilayah Bogor dan Bekasi maupun Karawang, sehingga juga tim ini masih kita fokuskan dan akan kita bagi untuk wilayah Sukabumi gitu. Oke, Pak Hadi, untuk di Sukabumi sendiri Pak, untuk akses jalan ataupun infrastruktur seperti apa? Apakah ada jalan yang masih tertutup longsor ataupun material banjir? Dan bagaimana kondisinya saat ini Pak? Berdasarkan informasi untuk wilayah di Kecamatan Bantar Gadung ya, ini akses jalan sudah bisa dilewati. Ada juga di Kecamatan Lengkong ya, ini kebetulan masih dalam proses penanganan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Dan ada juga di wilayah Simpenan ya, kebetulan ini yang wilayah Simpenan masih di asesmen ya oleh tim di lapangan. Berdasarkan informasi memang masih perlu dicek ya, karena memang informasinya tim juga lagi bergerak ke sana untuk pengecekan akses yang terputus gitu. Selain akses jalan, apakah ada laporan jumlah rumah yang rusak Pak di Sukabumi? Jumlah berdasarkan data sementara ini ada 5 rusak berat ya dan 5 rusak ringan. Dan ini juga masih kita update ya perkembangannya, dan juga ini informasinya 120 rumah itu terendam, 12 fasilitas umum ya yang juga terdampak ya.
sementara yang bisa diinformasikan seperti itu karena kita juga masih dalam proses perhitungan atau asesmen di lapangan. Baik, terima kasih Bapak Hadi Rahmat, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar atas informasinya. Kami akan nanti lanjutkan informasi ataupun perkembangan terkininya akan kami tanyakan lagi kepada Anda, Pak Hadi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Siap, sama-sama.